Nabi Musa yang dipuji-puji oleh Allah di dalam Al-Quran, kalau hidup harus ikut Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita. Kitab Taurat yang dipegang oleh Nabi Musa, Allah langsung yang nulis. Dan kesalahan lebih banyak daripada yang benar. Oleh karena itu, ibadah hukum asalnya tak boleh dikerjakan sampai ada petunjuk begini cara mengerjakannya. Belajar baca Al-Quran yang benar sebagaimana yang Allah turunkan. Dia telah benar-benar membaca sebagaimana Allah menurunkan Al-Quran untuk dibaca. Kalau ini bagus, Rasul bagaimana? Ikutnya. Mana lebih bagus? Yang dikerjakan Rasul atau ada yang Anda kerjakan? Dulu sebelum takbiratul ihram tidak istighfar. Anda, saudaraku yang kucintai karena Allah, sebelum takbiratul ihram istighfar. Oleh karena itu ketika Nabi Musa, oleh karena itu ketika Nabi Isa turun ke permukaan bumi di akhir zaman dengan menggunakan syariat Nabi Muhammad SAW, bukan syariat Nabi Isa. Syariat yang dikerjakan adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu membaca kitab-kitab terdahulu Taurat, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau seandainya Musa hidup, maka dia harus ikut saya. Kalau seandainya Nabi Musa hidup, maka Nabi Musa harus ikut saya. Nabi Musa yang dipuji-puji oleh Allah di dalam Al-Quran, kalau hidup harus ikut Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita. Nabi Musa Rasul, punya risalah, punya kitab Taurat yang secara kitab zatnya lebih mulia daripada zat Al-Quran. Punya keunggulan tersendiri. Kenapa? Kitab Taurat yang dipegang oleh Nabi Musa, Allah langsung yang nulis. Nabi Musa dapatkan dalam bentuk kitab tertulis. Secara itunya memiliki kemuliaan lebih daripada Al-Quran. Di titik itunya, di titik kelebihannya itu. Itulah Nabi Musa. Namun Nabi SAW mengatakan, sekiranya Nabi Musa itu hidup, dia tidak bisa menjalankan syariatnya, harus ikut dengan syariat saya. Kita dari Nabi Musa gimana? Maka di sini titik kelemahan sebagian kaum muslimin ketika mengira bahwa beribadah itu lakukan, yang penting niatnya baik, kerjakan saja, yang penting bagus menurut kita, tak ada larangannya, jangan berhenti. Enggak begitu cara memahaminya. Wahai kaum muslimin, saudaraku, saudariku, bukan begitu cara memahami cara ibadah, cara melaksanakan ketaatan, tidak begitu. Karena ketaatan yang diajarkan adalah bagaimana cara mengerjakan yang benar. Di luar cara mengerjakan yang benar adalah kesalahan, dan kesalahan lebih banyak daripada yang benar. Oleh karena itu, ibadah hukum asalnya tak boleh dikerjakan sampai ada petunjuk begini cara mengerjakannya. Itu disebut oleh para ulama hukum asal. Hukum asal ibadah adalah at-tahrim, dilarang mengerjakan. Sebagian ulama mengatakan hukum asalnya adalah tauqifiyah, Anda disuruh berhenti, jangan kerjakan. Al-ibadah tauqifiyah. Kalau antum membaca kitab-kitab para ahli ilmu dan mendengarkan istilah dari para ahli ilmu, antum akan temukan itu. Al-ibadat, masalah melaksanakan ketaatan adalah tauqifiyah, kita dilarang mengerjakan, harus berhenti. Ada keterangannya baru melangkah, ada keterangannya baru melangkah, ada keterangannya baru melangkah, ada keterangan baru melangkah. Kalau tidak, suruh berhenti, jangan kerjakan. Bukan kerjakan terserah kita, tunggu larangan baru berhenti. Enggak begitu. Itu untuk hal-hal yang tadi. Cara membaca Al-Quran yang benar, yang diajarkan yang benarnya apa yang salahnya? Yang benarnya apa yang salahnya? Itu tandanya cara membaca Al-Quran yang salah terlalu banyak. Sehingga yang dibahas bukanlah salahnya, yang dibahas adalah bagaimana membaca yang benar. Ikuti bacaan yang benar. Kalau tidak sesuai dengan bacaan yang benar, berarti salah. Oleh karena itu Nabi SAW menyuruh para sahabat belajar baca Al-Quran yang benar sebagaimana yang Allah turunkan. Ikuti Abdullah bin Mas'ud.
Dia telah benar-benar membaca sebagaimana Allah menurunkan Al-Quran untuk dibaca. Ikuti beliau. Dan Al-Quran diwarisi dari generasi ke generasi dengan bagaimana cara membaca yang benar. Rasulnya tidak berbicara bagaimana yang salah, tapi Rasul menyuruh bagaimana baca yang benar. Karena yang salah terlalu banyak. Kita ini kalau dihadapkan bacaan kita kepada ahli-ahlinya, rata-rata kita salah baca Quran. Salah dalam makhraj, salah dalam tafkhim, salah dalam tarqiq, salah dalam ibtida, salah dalam waqaf, salah dalam bermacam-macam kesalahan yang terjadi. Kenapa? Karena kita tidak belajar dengan detail bagaimana bacaan yang benar. Oleh karena itu, melaksanakan ketaatan kepada Allah, saudaraku, saudariku kaum muslimin, jangan asal bagaimana enaknya, bagaimana baiknya menurut Anda. Tidak. Karena ini adalah ibadah. Hukum asal ibadah jangan kerjakan sampai datang apa? Datang keterangan begini cara mengerjakan yang benar. Maka cari tuntunannya baru kerjakan. Cari tuntunannya baru laksanakan. Bukan laksanakan sampai datang larangan, bukan. Kalau makanan ya silahkan makan sampai ada keterangan bahwa makanan itu terlarang, baru Anda wajib berhenti. Selagi Anda tidak tahu itu terlarang, silahkan. Selagi tak ada nas yang menerangkan bahwa ini adalah hal yang terlarang, silahkan makan. Terlalu banyak jenis burung yang kita tidak tahu keterangannya, ini halal, ini halal. Nggak ada keterangan khusus tentang jenis burung ini hal dihalalkan Allah Ta'ala. Makan aja jenis burung itu sampai ada kriteria bahwa dia jenis burung yang terlarang dalam syariat. Wallahu ta'ala alam. Jadi begitu dalam ketaatan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Sekarang ini sebelum sebagian imam kaum muslimin, apabila kita sholat di belakang kaum muslimin, sebagian mereka sebelum mereka takbiratul ihram mereka istighfar dulu. Astaghfirullah, 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 Allahu Akbar. Siapa yang nyuruh Anda istighfar? Mereka bilang, apa salahnya sih istighfar? Orang mau sholat istighfar, apa salahnya? Bukan demikian. Kita mengatakan Rasul SAW pernah sholat, tapi beliau tidak istighfar sebelum melakukan takbiratul ihram. Istighfar beliau setelah salam. Setelah beliau salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru beliau istighfar. Apa salahnya? Itu kan bagus istighfar sebelum sholat. Kalau ini bagus, Rasul bagaimana? Kalau ini yang Anda katakan bagus, saudaraku muslimin dan muslimat, Rasul bagaimana? Apakah kalau ini yang bagus, yang Rasul kerjakan tidak bagus? Tidak begitu juga. Tak begitu juga. Jadi yang dikerjakan Rasul bagus juga. Ini bagus juga. Baik. Pertanyaan berikutnya, mana lebih bagus? Yang dikerjakan Rasul atau yang Anda kerjakan? Mana yang lebih bagus? Mulai dia bingung, mana yang lebih bagus ya? Nggak mungkin ini yang lebih bagus. Pasti yang lebih bagus adalah Rasul. Mana yang lebih bagus? Beda nih. Rasul sebelum takbiratul ihram tidak istighfar. Anda, saudaraku yang kucintai karena Allah, sebelum takbiratul ihram istighfar. Ketika saya mengatakan jangan istighfar, karena tidak ada keterangannya dari Nabi sebelum takbiratul ihram apa? Istighfar. Tak ada perintahnya, tak ada. Rasul tidak melakukan seperti itu. Tak ada keterangan dari Nabi kita tercinta beliau istighfar dulu 3 kali baru takbiratul ihram. Apa salahnya sih? Orang istighfar saja dilarang istighfar kok. Ya Rasul tak demikian mengerjakan sholat. Sementara Rasul mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Wah, nggak apa-apa. Jadi kan bagus. Istighfar, minta ampun dulu kepada Allah, kan bagus. Jadi yang Rasul tidak bagus tanpa istighfar. Bagus sih Ustaz. Oke. Jadi yang Rasul bagus? Iya bagus.
Nggak mungkin Rasul nggak bagus, nggak mungkin. Jadi yang istighfar ini bagus juga. Mana lebih bagus, Rasul apa istighfar ini? Apakah mungkin seorang muslim mengatakan amalnya lebih bagus daripada amal Nabi? Nggak mungkin. Itu dia pertanyaan Abdullah bin Mas'ud tadi. Apakah kalian dapat hidayah lebih daripada hidayah Rasul kalian? Itu pertanyaannya. Seorang mukmin yang benar-benar mencintai Rasul pasti mengatakan ibadah Rasul lebih baik daripada ibadah saya. Ya atau tidak? Mana lebih baik? Rasul tidak pakai istighfar, Anda pakai istighfar. Lebih, kalau Anda mengatakan dua-duanya bagus, lebih bagus yang mana? Rasul kah atau Anda kah? Rasul. Lalu kenapa Anda mengerjakan kalau yang lebih baik Rasul? Kenapa Anda tiru Rasul saja? Nah, datang dalil berikutnya. Pokoknya bagus. Nah, pokoknya, kalau udah pokoknya udah payah itu dah. Pokoknya bagus.